Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexi dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal penting dalam pengembangan proyek sistem informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era yang sekarang ini banyak terdapat masalah yang disebabkan oleh tidak efisiennya sistem lama atau sistem manual dalam mengelola dan mengolah data serta informasi secara cepat dan akurat, baik di bidang organisasi, pendidikan, bisnis, dan usaha, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya sistem informasi baru yang lebih mendukung akan kebutuhan user. Nah, daripada bingung, marilah kita sama-sama melihat dan mencermati slide yang akan saya bagikan berikut ini. Baik, kemudian kita masuk ke bagian mengapa suatu sistem informasi itu harus dikembangkan. Suatu sistem informasi dibuat atau dikembangkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah sistem yang lama itu sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan, dikarenakan kebutuhan yang diinginkan oleh user berbeda dari yang lama. Alasan lain dari pertanyaan mengapa suatu sistem informasi harus dikembangkan, mari kita simak penjelasan yang satu ini. Yang pertama, perkembangan organisasi. Seiring dengan berkembangnya suatu organisasi, maka kebutuhan akan informasi akan lebih luas dan meningkat dari sebelumnya. Jumlah data yang diolah pun juga meningkat. Maka disebabkan oleh hal itu, perlu adanya pengembangan suatu sistem informasi pada organisasi tersebut untuk menunjang jalannya aktivitas organisasi dengan baik. Yang kedua itu untuk meningkatkan kesempatan usaha. Efisiensi waktu dan kecepatan dalam memperoleh informasi sangat menentukan tingkat keberhasilan strategi dan rencana peluang baik dalam pasar, dalam pelayanan, dalam keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Maka dari itu, perlu adanya sistem informasi yang baru yang dapat menunjang akan hal tersebut. Kemudian alasan tentang mengapa perlunya suatu sistem informasi dikembangkan, yaitu adalah instruksi perubahan. Nah, hal ini kerap kali terjadi di suatu instansi, baik dari pimpinan instansi maupun dari luar instansi seperti halnya dari pemerintah. Adanya keinginan untuk melakukan perubahan terhadap suatu tata kelola sistem lama yang dianggap sudah tidak efisien lagi untuk digunakan. Nah, alasan terakhir adalah adanya perkembangan teknologi. Salah satu hal yang tidak dapat untuk ditentang lagi pada saat sekarang adalah berkembangnya teknologi informasi dengan semakin pesat. Hal tersebut menuntut terjadinya perubahan pada sistem yang dulunya masih menggunakan sistem manual beralih ke sistem yang serba terkomputerisasi agar dapat melakukan pengolahan dan pencarian informasi yang lebih cepat dan akurat. Nah, setelah melihat beberapa alasan mengapa pengembangan sistem informasi itu penting dilakukan, lalu muncul pertanyaan di benak kawan-kawan semua, yaitu tentang siapa saja yang memiliki kebijakan dalam pengembangan suatu sistem informasi. Nah, kebijakan untuk mengembangkan suatu informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak dapat diraih oleh sistem yang lama atau sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah. Nah, untuk kawan-kawan cermati bahwa manajemen puncak sering juga disebut sebagai top level of management. Nah, manajemen puncak ini adalah suatu tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki hak tertinggi atas suatu organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Jadi, secara singkat, dalam organisasi atau perusahaan ada beberapa tingkatan atau level yang mengelola. Tingkat pertama itu adalah pemilik perusahaan, kemudian tingkat kedua baru manajemen tingkat atau manajemen top level of management, manajemen tingkat atas. Jadi manajemen puncak adalah orang yang bertanggung jawab seluruhnya dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan.
Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu pengembangan sistem informasi berhasil. Nah, untuk melihat keberhasilan pengembangan suatu sistem informasi, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu pengembangan proyek sistem informasi itu bisa dikatakan berhasil. Yang faktor pertama itu adalah organisasi proyek yang dibentuk. Nah, ini mencakup 42%-nya. Ini merupakan faktor terbesar yang bisa dikatakan bahwa suatu pengembangan informasi itu dikatakan berhasil. Organisasi proyek yang dibentuk, ketepatan dalam memilih orang-orang dan menempatkan orang tersebut dalam tugas dan struktur yang tepat merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah proyek sistem informasi. Jika hal ini gagal atau kurang tepat, maka besar kemungkinan proyek yang kita kembangkan akan mengalami kegagalan atau kurang memuaskan. Faktor kedua adalah metode yang digunakan dalam pengembangan proyek. Nah, itu berkisar antara 41%. Metode pengembangan sistem yang digunakan harus sesuai dengan proyek sistem informasi yang kita kembangkan. Jika metode yang kita gunakan tidak sesuai dengan proyek yang kita kembangkan, maka risikonya adalah proyek yang kita kembangkan akan rampung di luar waktu yang kita perkirakan sebelumnya. Bisa saja pengembangan proyek berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Kemudian faktor yang ketiga adalah training dan pengawasan, 38%. Selanjutnya prosedur dan aturan, 35%. Hal ini dipakai dalam pengembangan sistem informasi supaya proyek yang kita kembangkan akan selesai tepat waktu dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkiraan serta pembiayaan yang pas juga. Faktor selanjutnya adalah perencanaan dan implementasi, 23%. Dan yang terakhir adalah dukungan eksekutif, 22%. Nah, suatu sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan mendapat dukungan dari manajemen puncak. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Apa itu perencanaan? Nah, sebelum masuk ke materi, kita jelaskan dulu sebenarnya perencanaan itu apa sih? Nah, jadi di sini perencanaan dapat kita artikan sebagai suatu proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk ke dalamnya itu penyiapan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran tersebut. Nah, tujuan dari adanya perencanaan adalah untuk memberikan pegangan mengenai alokasi sumber daya untuk melaksanakan suatu kegiatan sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya serta sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Kemudian jenis-jenis perencanaan. Nah, perencanaan dalam pengembangan suatu proyek sistem informasi terdapat beberapa jenis perencanaan yang digunakan. Antara lain yang pertama, perencanaan strategis. Tanpa adanya perencanaan secara strategis yang baik, maka potensi kerugian dan kegagalan sistem informasi yang muncul akan semakin besar. Perlu suatu strategi untuk mencegah dampak kegagalan dari pengembangan sistem informasi yang terjadi karena implementasi yang tidak baik. Hal yang paling utama dari perencanaan strategi adalah untuk memperkecil dampak negatif dan memberikan manfaat yang maksimal dari penerapan sistem informasi. Kemudian yang kedua itu perencanaan operasional. Perencanaan operasional terdiri dari segala perencanaan dalam aktivitas kerja pengembangan suatu sistem informasi seperti perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan anggaran biaya, serta proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Nah, setelah merancang suatu rencana yang baik dan terstruktur, maka langkah selanjutnya adalah membuat aktivitas kerja yang akan kita gunakan dalam pengembangan proyek sistem informasi.
Ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam membuat suatu aktivitas kerja. Salah satunya adalah Work Breakdown Structure atau yang disingkat dengan WBS. Nah, sebenarnya WBS itu apa sih? Nah, WBS itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penggambaran dari aktivitas kerja pengembangan proyek sistem informasi dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan kita kerjakan untuk membantu dalam perencanaan, pengorganisasian, sampai proyek selesai dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, berikut beberapa tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan sistem. Aktivitas dalam tahap ini adalah yang pertama merencanakan proyek-proyek sistem yang mempunyai berbagai aktivitas lainnya seperti mengkaji tujuan, menetapkan sasaran proyek, menetapkan kendala proyek, menentukan prioritas, membuat laporan perencanaan sistem, serta meminta persetujuan manajemen. Kemudian masih dalam tahap perencanaan sistem yang bagian B-nya itu mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Nah, aktivitas yang dilakukan dalam hal ini adalah membentuk tim analisis sistem, kemudian mengumumkan proyek pengembangan sistem. Nah, bagian C-nya itu mendefinisikan proyek-proyek yang dikembangkan. Nah, aktivitas dalam bagian ini adalah melakukan studi kelayakan, menilai kelayakan proyek sistem, membuat usulan proyek sistem, serta meminta persetujuan manajemen. Di bagian D yaitu membuat laporan. Kemudian tahapan yang kedua ada tahapan analisis sistem. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap analisis sistem ini yaitu yang bagian A mengidentifikasikan masalah. Nah, dalam bagian ini juga terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan, yaitu yang pertama mengidentifikasikan penyebab masalah, kemudian mengidentifikasikan titik keputusan, dan yang terakhir mengidentifikasikan personel kunci. Kemudian masih dalam tahap analisis sistem di bagian B, memahami kerja dari sistem yang ada. Memahami kerja dari sistem yang ada ini terdapat beberapa aktivitas lagi, yaitu yang pertama itu menentukan jenis penelitian, merencanakan jadwal penelitian, mengatur jadwal wawancara, mengatur jadwal observasi, mengatur jadwal pengambilan sampel, membuat penugasan penelitian, membuat agenda wawancara, serta membuat hasil penelitian. Kemudian kita masuk ke bagian C, menganalisis sistem. Terdapat dua aktivitas di dalamnya, yaitu menganalisis kelemahan sistem serta menganalisis kebutuhan informasi pemakai atau manajemen. Kemudian di bagian D itu membuat laporan hasil analisis. Aktivitas yang dilakukan di dalam membuat hasil analisis ini adalah yang pertama meluruskan kesalah pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh sistem tetapi tidak sesuai dengan manajemen. Kemudian yang selanjutnya meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen, serta yang terakhir meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap perencanaan sistem. Tahap perancangan sistem, di tahap perancangan sistem ini terdapat 3 aktivitas, yaitu yang pertama pendefinisian dari kebutuhan fungsional, yang kedua itu persiapan untuk rancangan bangun implementasi, dan yang ketiga konfigurasi komponen-komponen software dan hardware dari suatu sistem. Kemudian masuk tahap keempat, yaitu tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap seleksi sistem. Dalam tas ini terdapat berbagai aktivitas. Yang pertama uji coba hasil rancangan sistem secara umum, validasi dengan manajemen terhadap sistem yang dihasilkan, serta pemilihan software dan hardware. Nah, di tahap terakhir adalah tahap implementasi sistem. Yang dilakukan dalam tahap ini adalah membuat perencanaan implementasi, melakukan kegiatan implementasi yang mencakup membuat layout tempat implementasi, instalasi software dan hardware sistem, uji coba sistem baru yang telah diinstal, dan memilih dan melatih perangkat personil. Kemudian masih di bagian
tahap implementasi sistem. Yang bagian C yaitu uji coba sistem baru secara utuh yang mempunyai dua aktivitas yaitu entry data sesungguhnya, kemudian uji coba sistem menggunakan data sesungguhnya. Kemudian langkah terakhir adalah membuat laporan. Kemudian kita masuk ke materi terakhir atau materi ketiga yaitu estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Nah, perkiraan anggaran dalam pengembangan proyek sistem informasi sangat diperlukan guna menunjang efektivitas dalam segi ekonomi. Sebelum membahas lebih lanjut terkait estimasi anggaran proyek sistem informasi yang akan dikembangkan, di sini muncul suatu pertanyaan, yaitu apa itu anggaran proyek? Nah, tentunya dalam sebuah proyek itu akan membutuhkan suatu anggaran. Nah, anggaran itu digunakan untuk dapat menentukan seberapa besar uang yang akan dibutuhkan dalam pengembangan proyek. Kemudian uang tersebut akan dialokasikan sampai selesainya proyek tersebut sesuai dengan rencana. Terdapat banyak proyek IT yang gagal atau tidak sesuai dengan rencana awal dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin atas keberhasilan dan kegagalan suatu proyek. Kurangnya perencanaan, leadership yang kurang bagus, serta skop dan vision yang buruk dapat memperbesar kegagalan suatu proyek. Nah, kemudian di sini terdapat slide tentang klasifikasi biaya dalam pengembangan sistem informasi. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori utama, yaitu yang pertama itu biaya pengadaan. Biaya pengadaan merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama sebelum sistem dievaluasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. Nah, cara leasing ini adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang terdiri dari biaya konsultasi pengadaan hardware, biaya pembelian atau sewa hardware, biaya instalasi hardware, biaya modul untuk pengadaan hardware, serta biaya yang berhubungan dengan manajemen dan staf untuk pengadaan hardware. Kemudian yang kedua itu ada biaya persiapan operasi. Untuk biaya persiapan operasi merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum sistem dioperasikan. Biaya persiapan operasi berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan, seperti biaya pembelian software sistem, biaya instalasi peralatan komunikasi, biaya persiapan personil, biaya reorganisasi, serta biaya manajemen dan staf dalam kegiatan persiapan operasi. Kemudian yang ketiga itu ada biaya proyek. Biaya proyek berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem, termasuk dalam penerapannya, seperti biaya untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analisis, serta biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap analisis sistem. Untuk biaya dalam sebentar. Baik, untuk biaya dalam proyek yang selanjutnya itu ada biaya dalam tahap desain sistem, yang terdiri dari biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf programmer, biaya staf desainer, desainer web, biaya pemilihan software aplikasi, serta biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap desain sistem. Kemudian yang ketiga, yang bagian C itu ada biaya dalam tahap penerapan sistem, terdiri dari biaya pembuatan formulir baru, biaya konversi data, biaya latihan personil, serta biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem. Kemudian yang keempat ada biaya operasi, terdiri dari biaya personil. Biaya personil seperti operator, bagian administrasi, pustakawan data, pengawas data, dan lain-lain. Kemudian ada biaya overhead yang seperti pemakaian telepon, listrik, asuransi, keamanan, supplies, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu biaya perawatan hardware seperti servis dan reparasi. Kemudian biaya perawatan software seperti modifikasi program serta penambahan modul program. Kemudian biaya perawatan peralatan dan fasilitas. Kemudian ada biaya manajemen yang terlibat dalam operasi sistem. Kemudian biaya kontrak untuk konsultan selama operasi sistem, serta biaya operasi atau penyusutan. Nah, sekian slide
dari saya yang dapat saya tampilkan untuk kesempatan kali ini. Nah, demikian video yang dapat saya presentasikan dalam materi kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dalam presentasi tersebut dapat menambah pemahaman dan pengawasan khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Selamat siang, selamat beraktivitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.